tugas buat KKN. Tugasnya itu tentang observasi tentang pembelajaran selama daring. Nah kan kebetulan ibu sekarang anaknya kan lagi pembelajaran online ya. Jadi nah wawancara ngobrol santai aja gitu dikit-dikit. Nah pertama-tama nama ibu siapa? Nama lengkapnya? Nama Rina. Kalau tanpa tanggal lahir? Subang. Tanggal? November. Alamat anak. Oh ya, terus ini alamatnya udah ya. Terus nah kalau anak ibu namanya siapa? Nah, dua Miftahul Jannah. Tempat tanggal lahirnya bu? Subang 20 April 2009. Kalau umurnya? Umurnya 12 tahun. Kelas? Kelas 7 Kalau sekolahnya di mana bu? di SMP 1 Negeri Jawa Tengah. Nah kan sekarang anak ibu berarti lagi online ya bu ya. Terus kendala utama yang ibu alami selama pembelajaran online ini apa ya? Kendalanya Ya. dari pertama ya dari paket data ya. Satu, keduanya dari cara penyampaian kita Cara pendampingan gitu ya? yang gitu. Udah itu aja. Ya. Nah kalau cara ibu mengatasi misalnya tuh kendala utamanya kan paket ya, cara ibu mengatasi masalah tersebut jadi lebih ringan gitu gimana bu? Paling sesudah pembelajaran HP-nya disita. Ya di ini aja lebih hemat aja lah. Jadi diminimalisir ya penggunaan. Nah, terus ada lagi, terus yang ketiga, ibu kalau anak lagi belajar tiap hari mendampingi atau tidak? Ya, mendampingi. Nah kalau prestasi anak bu selama pembelajaran daring sama offline gimana? Maksudnya? Jadi selama prestasinya tuh menurun atau lebih lagi giat lagi apa gimana? Prestasinya seimbang sih, tetap aja. Sama aja gitu Sama ya? aja. Tidak ada perubahan. Terus kalau selama pembelajaran daring ini anak ibu ada misalnya ada perubahan sikap gak? Jadi lebih malas belajar atau jadi lebih giat belajarnya atau gimana gitu? Ada nggak Perubahannya dari waktu aja menjadi kurang giat. Jadi kan karena daring, jadi bisa waktunya kan nggak kayak di kelas gitu kan. Karena ada waktu. Jadi lebih ada durasi waktu. Lebih ngaruh juga ya, jadi lebih ke gadget gitu ya? Jadi lebih terpaku ke gadget. Nah kalau soal kan ini daring ya bu ya. Terus kalau masalah internet, kendala internet ada nggak? Maksudnya kendala? Jadi misalnya kalau di sini sinyal kuota iya. kayak gitu ada nggak? Jadi kendala nggak sih bu kalau internet? Iya, kalau yang apa sih? Zoom meeting gitu ya? Iya. Kadang kendalanya kan sinyal mati. Nah terus yang terakhir, selama pembelajaran daring ini anak ibu lebih memahami materi yang guru kasih atau lebih bingung atau lebih pusing apa gimana? Dari Apa tergantung gurunya menyampaikan? Tergantung gurunya juga sih. Kalau gurunya aktif ya alhamdulillah mereka bisa ada gitu kan. Bisa memahami lah. Pendapat ibu ketika sistem pembelajaran online ini menurut ibu gimana? Lebih efektif kah atau jadi lebih efektif offline, mending offline aja? Ini saya Intan Sari dari Fakultas Bahasa IKIP Siwangi lagi ada tugas buat kuliah ternyata harus mengobservasi pembelajaran daring di rumah gitu bu. Kalau berkenan minta waktunya sama izin di videoin. Mangga, silakan. Terus Intan ada beberapa pertanyaan. Kalau ini bisa minta tolong diisi nggak bu ya nanti? Buat lampiran ke laporannya. Boleh. Mau sekarang atau nanti? Boleh sekarang aja. Sekarang aja ya. Nah sekarang kan udah ngisi biodata, terus Intan punya beberapa pertanyaan ya bu.
Jadi kan sekarang anak ibu lagi pembelajaran daring. Apa sih Bu kendala utama dalam pembelajaran daring? Kendala utamanya dalam pembelajaran daring itu adalah yang pertama HP-nya ya. Jadi harus memakai HP Android. Yang keduanya kalau HP Android ya kalau online harus ada internet. Terkait dengan itu, kemarin waktu anak saya belajar daring sampai harus ke warung wifi karena kalau pakai kuota kadang-kadang nggak cukup gitu. Nah, dari hambatan-hambatan apa kendala yang tadi kayak internet, kuota gitu, langkah ibu yang ibu lakukan dalam mengatasi kendala tersebut apa? Ya selama ini saya menyuruh anak saya ke warung wifi karena berhubung tugasnya itu tidak hanya siang tapi malam juga ada tugas, makanya saya mengambil langkah lebih baik memasang wifi aja di rumah gitu. Nah, sampai sekarang saya sudah pasang wifi di sini. Kalau terkait kan pembelajaran online sekarang tiap hari ya Bu, ibu tiap hari mendampingi atau gimana? Ya tiap hari mendampingi, tapi kadang-kadang anaknya juga malas sih. Kalau belajar secara daring itu mereka jenuh gitu. Kadang kalau disuruh belajar malah main game gitu. Itu aja hambatannya, kendala-kendalanya. Kalau terkait prestasi anak setelah pembelajaran online ini gimana Bu? Terus terang prestasi anak tidak kelihatan ya. Tidak seperti waktu tatap muka ya. Kalau waktu tatap muka kan anak-anak setiap hari membawa hasil belajar ke rumah. Kalau sekarang online, mereka kadang mengumpulkan tugas, kadang juga tidak. Terus umpan balik dari gurunya juga kadang kurang gitu, tidak seperti waktu tatap muka. Nah, terus berarti ada ya Bu perubahan sikap selama pembelajaran online ini dari sisi anaknya? Banyak, ada banyak ya. Jadi anak karena mereka harus harus terus-terusan berhadapan dengan HP. Jadi perubahan sikap mereka sangat drastis sekali Bu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan biasanya anak ada kadang-kadang tiap hari itu mereka ada jam belajar juga, disiplin waktulah. Tapi karena sekarang tuntutannya main HP, jadi anak-anak kadang tidak disiplin waktu. Kalau dulu main HP cuma waktu luang ketika tidak belajar. Kalau sekarang setiap hari mereka pegang HP gitu. Jadi anak juga rada malas juga belajar, itu perubahan sikapnya. Kalau di setiap guru kasih materi lewat pembelajaran online itu, anaknya selalu ngerti apa selalu bingung gitu Bu? Nah itu dia, kadang-kadang kalau lewat online kan tidak seperti tatap muka, jadi anak kurang mengerti, sehingga ketika mereka belajar suka pusing sendiri dan otomatis orang tua yang harus membantu gitu. Nah ini yang terakhir ya Bu, terus pendapat Ibu mengenai pembelajaran online ini gimana? Kalau menurut saya ada bagusnya juga pembelajaran online itu untuk anak-anak, karena sekarang kan sudah zamannya teknologi canggih ya. Tapi lebih efektif lagi kalau misalkan anak-anak belajar secara tatap muka. Kalau secara online pembelajaran tidak maksimal. Apalagi kalau misalkan anak-anak kurang bisa menguasai teknologi gitu. Jadi lebih baik tatap muka aja. Ya udah, ini cuma segitu aja pertanyaan. Ibu, perkenalkan, nama saya Intan Lestari dari Fakultas Pendidikan Bahasa dari Divisi Ulangi. Nah, sekarang lagi ada tugas buat KKN, observasi orang tua yang pembelajarannya daring. Cuman minta waktunya sebentar ya. Terus ada beberapa pertanyaan. Kan Ibu sekarang anak Ibu lagi pembelajaran daring. Kendala utama dalam pembelajaran daring ini apa ya?
kurang Ya, ya. Apa kendala utama dalam pembelajaran lagi kendalanya dari ya anak kurang mengerti mungkin materi yang ditugaskan kepada anak, karena kan kalau dari tidak ada penjelasan dari gurunya, kurang jadi, jelas? jadi tidak ada tanya jawab antara murid dan guru gitu. Jadi orang tua harus menjelaskan Iya, sebisa jadi mungkin. Jadi kalau langkah ibu dalam menghadapi kendala itu gimana? Ya pertama ya kita ikut baca materinya dulu, sebisa mungkin kita menjelaskan. Kalau nggak ada, ya mungkin lihat di Google atau di apa, atau ya anaknya sendiri suruh bertanya ke gurunya. Kalau ibu mendampingi setiap hari apa orang yang kayak misalnya kayak lagi gak ngerti aja apa terus didampingi? Kalau ada nggak ngerti aja, paling dari awal suruh mengerjakan, kalau ada yang nggak ngerti baru. Paling ngingetin aja gitu Ya. ya. Kalau terkait prestasinya setelah pembelajaran online gimana Bu? Pembelajaran online ya masih sama ya. Nggak cukup nggak kelihatan ya. Menurun apa meningkat? Sama kayaknya belum untuk peningkatan ini cenderung sama lah. Cuman ya kurang, tapi untuk anak ya masih kurang. Ada perubahan sikap nggak Bu selama pembelajaran online dari anaknya? Ya anaknya kalau ini jadi malas belajar. Soalnya terpaku ke gadget terus ya. Ya banyaknya main game, harus disuruh terus. Tapi kendala sama internet ada nggak? Kendala internet? Oh iya, kalau pas ya cuaca pasti. Berarti ini medianya lewat WhatsApp apa kali-kali Zoom meeting? WhatsApp. Kayak di grup gitu. Iya di grup. Kalau anaknya setiap guru ngasih materi selalu memahami atau gimana? Kalau pemahamannya kurang mungkin ya, tapi mengerjakan iya. Yang terakhir Bu, pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring ini lebih Ya. efektif apa? Kurang efektif ya. Lebih enak di kelas Main aja. offline iya, tetap muka. Jadi anak langsung mendengar langsung dari guru, karena kalau dijelaskan oleh orang tua kan beda ya. Karena kan orang tua bukan guru. Jadi pemahamannya tentang, kalau guru kan sesuai buku, sesuai materi yang di sekolah. Kalau orang tua kan pengetahuan orang tua dan paling dari intasnya. Jadi tidak dengan kurikulum. Udah Bu, segitu aja pertanyaan. Terima kasih Ya, waktunya. sama-sama. Ini pelajaran apa? IPA. Ya udah sok, gerak soalnya lihat. Nomor berapa? Nomor 4. Mana ini pertanyaannya? Hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah, ininya harus digambar nggak? Nggak usah. Berarti kan jangka sorong kan dilihatnya dari sini. Kalau jangka sorong hitungnya tuh dari yang kena ininya. Berarti di sini berapa senti? 1 2 3. Ini sama nggak? Sama. Sama. Wah, Ini jangka sorong berikut adalah ini kan? Iya. 1 5,4. Ya nggak? 5,4. Caranya dari sini. Ini kan? Nah, berarti